Pemirsa, On The Street kembali mengangkat berbagai isu permasalahan sosial yang ada di sekitar kita. Kali ini akan dibahas mengenai maraknya penggunaan telepon selular alias ponsel atau handphone alias HP di kalangan masyarakat Indonesia. Berdasarkan data US Census Bureau, pada Januari 2014 lalu, Indonesia memiliki sekitar 251 juta penduduk. Jumlah itu kalah dibanding pengguna ponsel yang berkisar di angka 281 juta. Ini artinya setiap penduduk Indonesia bisa memiliki lebih dari satu ponsel. Riset lain dilakukan oleh lembaga survei Nielsen pada akhir 2013 lalu, mengungkapkan bahwa penduduk Indonesia rata-rata menghabiskan waktu dengan ponsel selama 189 menit alias lebih dari 3 jam per harinya. Survei serupa juga dilakukan oleh Millward Brown Attraction yang dikutip dalam laporan Internet Trends 2014 oleh Mary Meeker, seorang analis dari Kleiner Perkins Caufield and Byers yang melaporkan bahwa penduduk Indonesia menghabiskan waktu selama 181 menit untuk menggunakan smartphone. Dan hingga saat ini, Indonesia menjadi salah satu negara dengan pengguna ponsel terbanyak di dunia. Lalu, jika masyarakat Indonesia sudah sebegitu candunya dengan penggunaan ponsel, apakah mereka masih memiliki kepekaan yang baik untuk bersosialisasi dengan orang lain secara langsung? Dan bila orang Indonesia menganggap ponsel sebagai barang yang penting, apakah mereka mau membantu orang lain yang saat itu juga sedang membutuhkan ponsel? Dan jika iya, apakah mereka membantu orang tersebut secara tulus tanpa melihat penampilan atau status sosial? Lokasi pertama adalah kawasan luar Terminal Blok M, Jakarta Selatan. Perempuan berpenampilan cantik mulai bertindak sebagai orang yang perlu menelpon sementara ponselnya mati. Ia mencoba menghampiri orang-orang di sekitar yang sedang menunggu bis kota. Apakah ada yang mau membantunya? Kak, boleh pinjam HP nggak? Pinjam HP, Mbak? Iya, HP aku mati. Terus aku mau ketemuan sama kakak aku. Ya, nggak ada pulsanya. Nggak ada pulsa ya? Iya. Seorang perempuan yang dihampiri ternyata menolak memberi bantuan dengan alasan tak punya pulsa. Mana ya, biasanya juga mati BB-nya. Makanya tadi juga, Bang, bakso masih ada nggak sih? Teman juga lagi nunggu teman juga yang sama. Makasih ya. Seorang ibu-ibu juga mengaku ponselnya mati dan ibu-ibu lainnya juga menolak memberi bantuan karena pulsanya habis. Maaf, Bapak buru-buru nggak, Pak? Bapak, Boleh pinjam HP nggak, Pak? ini powerbanknya aja. Powerbank ya udah nggak apa-apa. Boleh powerbank aja. Ia kemudian mendapat bantuan dari seorang pria kantoran dengan meminjamkan powerbanknya pada agen perempuan berpenampilan cantik ini supaya bisa menelpon. Di lokasi yang sama, perempuan lain yang berpenampilan biasa juga membutuhkan bantuan orang lain untuk menelpon. Apakah ia akan mendapatkan respon yang baik? Atau justru orang-orang di sekitarnya seolah tak peduli dan bersikap cuek? Isi Ibu, boleh minta tolong nggak Bu aku, Bu? Aku mau pulang ke kampung hutan. Handphone aku mati, Bu. Minta tolong nggak? Aku punya handphone buat telepon keluarga aku. Nggak punya HP ya? Terima kasih ya, Bu. Bingung, handphone mati lagi. Nggak HP saya. Seorang ibu yang dihampiri ternyata tak bisa membantu karena mengaku tak punya ponsel. Apa ya, saya mah nggak pernah bawa HP. Nggak pernah bawa HP ya? Ya udah, makasih ya, Bu ya. Mana ditelepon sama bapak aku, keluarga aku dia meninggal. Gue minta tolong pinjam handphone nggak, tukeran kartu. Mau telepon keluarga aku. Surat kartu. Boleh nggak? Kakak aku. Udah, telepon aja Nggak apa-apa. Pakai kartu tato nggak apa-apa. Tapi pulsanya habis gimana? Iya. Setelah beberapa waktu, ia juga akhirnya mendapatkan bantuan dari seorang pria yang berbaik hati meminjamkan ponselnya. Pelangganan. Ini masih nunggu ya? Iya. Halo? Kakak. Di
lorong bawah terminal Blok M banyak terdapat kios-kios. Perempuan berpenampilan cantik langsung mendapatkan bantuan dari salah satu kios penjual aksesoris ponsel. Ia diberi pinjam charger ponsel agar bisa menelpon orang yang dianggap penting. Aku mau apa nomor telepon kamu? Apa? Dicas bisa kan? Dicas boleh, sebentar. Oh ya, bentar ya. Cas sebentar ya, Kak. Tak hanya itu, seorang security yang sedang bertugas di lokasi pun mau meminjamkan ponselnya pada perempuan berpenampilan cantik yang sedang membutuhkan ponsel ini. Bapak punya HP nggak, Pak? Halo, Kak. Kakak di mana? Di waktu yang berbeda dengan lokasi yang sama, agen lain yakni perempuan berpenampilan biasa juga mencoba mencari tahu reaksi orang-orang saat dirinya sedang membutuhkan ponsel untuk menelpon. Dan hasilnya, ia juga ternyata mendapatkan bantuan berupa pinjaman charger ponsel dari kios penjual aksesoris yang sama. Masuk aja. Iya. Soalnya aku belum ketemu-temu nih. Temen aku janjian, kakak aku. Sementara seorang ibu yang sedang duduk menunggu tadinya sempat terlihat ragu-ragu untuk memberikan bantuan. Namun akhirnya ia pun mau membantu. Bukan, pakai kartu aku aja nggak apa-apa. Kartu. Nah. Berpindah ke lokasi berikutnya, yaitu di kawasan Mall Plaza Blok M, Jakarta Selatan. Kedua agen perempuan ini berkeliling mall untuk mencari bantuan pengunjung yang mau meminjamkan ponselnya. Siapakah yang paling banyak mendapatkan bantuan? Dan siapakah yang paling banyak mendapatkan penolakan dari orang-orang yang ada di mall ini? Beberapa wanita dewasa yang sedang berkumpul menjadi target awal agen perempuan berpenampilan cantik ini. Tapi apa yang terjadi? Ia ternyata langsung mendapatkan penolakan dari beberapa wanita dewasa yang sedang berkumpul ini. Tak menyerah begitu saja, agen cantik ini mencoba peruntungan untuk meminta bantuan pada pengunjung lain. Akhirnya di depan salah satu tempat orang berkumpul untuk minum kopi, agen cantik ini mendapat bantuan dari seorang pria paruh baya yang mau meminjamkan ponselnya. Namun tak hanya meminjamkan ponsel, pria paruh baya ini bahkan berusaha merayu sang agen yang memang berpenampilan menarik. Iya. HP saya mati. Baterainya habis. Nggak, HP-nya habis. Baterainya. Enggak. Ada nggak, Pak? Senang saya kenal wanita-wanita cantik. Ampun ya, Pak ya. Di tempat lain, sebuah kafe yang masih berada di kawasan mall, agen cantik ini mencoba meminta bantuan pada salah satu pria yang sedang duduk sambil minum kopi. Ternyata pria ini mengaku kehabisan pulsa dan tak bisa membantu meminjamkan ponselnya. Namun, ia menawarkan bantuan lain berupa ajakan untuk pulang bareng dan sang agen cantik ini tentu saja menolak tawaran tersebut. Siapa? Kenapa nggak bareng aja? Kan lumayan. Enggak apa-apa, kasihan Papi. Pulsanya habis, Kak. Apa sih? Nah, justru itu. Pulsanya habis, Kak. Bareng aja pulangnya. Ya, yang Juga HP pulsa habis. nggak usah deh, Kak. Hah? Sementara itu, agen lain yang berpenampilan biasa mencoba mencari bantuan dari orang-orang yang lewat di depan salah satu pintu masuk mall. Namun kelihatannya orang-orang ini cuek dan tidak peduli. Si Bu, boleh minta tolong nggak, Bu? Handphone kakakku lobet, Bu. Bapak, ya makasih. Ini sih Kakak, boleh minta tolong nggak, Kak? Aku janjian sama temen aku nih, kakak aku gitu kan.
Udah bolak-balik turun-turun nggak ketemu-temu. HP aku lowbat, nggak tahu nggak minjem powerbank ataupun handphone kakak buat aku hubungin. Oh, nggak ada kok, bawa casannya kak. Nggak bawa casan ya? Mungkin udah taruh blender kali ada. Penolakan lain juga diterima sang agen berpenampilan biasa ini di area pintu masuk lainnya. Dua orang wanita yang kelihatannya sedang menunggu terlihat ragu-ragu meminjamkan ponselnya. Dan meskipun salah satu temannya terlihat sedang memegang ponsel, dua orang wanita ini tetap menolak untuk memberikan bantuan dan menyuruh sang agen untuk meminta bantuan pada orang lain. Bagaimana dengan sekumpulan ABG yang sedang selfie ini? Meskipun sedang sibuk berfoto-foto, salah satu dari remaja ini ternyata mau meminjamkan ponselnya. Udah, ini deh. Bisa say, boleh minta tolong nggak say? Phone aku lowbat, minta tolong minjem powerbank nggak ataupun handphonenya biar aku telepon kakak teman aku. Oh, jangan di masker ya. Tuh, udah jangan. Halo? Aku sini kak. Halo? Kesimpulannya, faktor lokasi dengan status sosial masyarakat yang berbeda-beda ternyata tidak mempengaruhi naluri atau keinginan orang-orang untuk memberikan bantuan. Sebab di setiap lokasi sama-sama ada orang yang memberikan bantuan dan ada juga orang-orang yang menolak memberi bantuan. Namun di kawasan terminal tadi, hampir sebagian besar ibu-ibu mengaku tak memiliki ponsel atau tak memiliki pulsa. Dan sebagian besar bantuan di terminal tadi diberikan oleh para pria berupa pinjaman powerbank, charger ponsel, bahkan pinjaman ponsel. Sementara itu di kawasan mall, kaum wanita dan ibu-ibu juga banyak yang menolak untuk memberikan bantuan. Meskipun mereka memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk mempunyai ponsel dibandingkan dengan ibu-ibu yang ada di terminal. Di kawasan mall, bantuan juga lebih banyak diberikan oleh kaum pria. Namun ada sedikit perbedaan antara para pria yang ada di dua lokasi tadi. Pria-pria yang ada di terminal terlihat lebih tulus dalam memberikan bantuannya dibandingkan dengan pria-pria di kawasan mall yang cenderung menambahkan unsur rayuan saat mereka memberikan bantuan, terutama terhadap agen perempuan yang berpenampilan cantik. Dancing on the coast